Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membahas mengenai classification KNN atau bisa disebut juga dengan klasifikasi K-Nearest Neighbor. Nah, sebelumnya saya membahas mengenai clustering. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai KNN. Nah, ini ada sebuah studi kasus dari sini. Dari data soal iris dataset yang telah ditentukan sesuai dengan kode soal, buatlah sebuah perhitungan manual terkait pengklasifikasian dengan pembagian data training dan data testing sebagai berikut. Ada 3 analisa, 1, 2, dan 3. Yang pertama, data training untuk analisa pertama 80%, data testing itu 20%. Yang kedua, data trainingnya 70%, yang data testingnya itu 30%. Yang terakhir, analisa terakhir, data trainingnya 60%, data testingnya 40%. Nah, dari pembagian data tersebut, pilihlah seluruh data pada masing-masing kategori atau label, sehingga keseluruhan data per label dapat dijadikan data learning. Selanjutnya penentuan nilai K sebagai berikut. Nilai K itu 3, 5, dan 7. Lakukan analisa dari ketiga pembagian data training dan testing tersebut pada Excel. Selanjutnya, beri kesimpulan pada sheet akhir dari setiap hasil analisa pembagian data, klasifikasi, dan nilai K-nya. Oke, langsung saja ke perhitungannya di Excel. Nah, ini datanya, data mentah sebanyak 28 jumlahnya. Nah, untuk pembagian data klasifikasinya ini sebagai berikut. Analisa pertama untuk C1 kan ada 6 dikali 80% ketemu 4,8, bulatkan menjadi 5. Jadi nanti kita akan memakai 5 data pada analisa pertama atau C1 seperti itu. Begitu pula dengan iris versi color ini 70% dikali 13, jadi ketemunya 9,1. Nanti kita akan mengambil 9 data untuk kita jadikan sebagai data learning. Dan juga iris virginica sama 60% dikali jumlah iris virginica yaitu 9, temunya 5,4. Nanti kita akan memakai data 5. Nah, untuk perhitungannya seperti ini. Ini untuk data training, ini untuk data testing. Perhitungan. Untuk perhitungannya tetap memakai rumus Euclidean distance. Seperti ini. Nilai K-nya kita masukkan nilai K, kemudian data testingnya dimasukkan. Nah, ini untuk rumusnya seperti ini. Sama seperti clustering, memakai rumus Euclidean distance. Kemudian ada jarak, perhitungan jarak yang paling kecil di antara hasil Euclidean distance ini. Nah, ketika K itu sama dengan 3, jadi jarak yang kurang dari sama dengan 3 itu termasuk KNN. Seperti itu, termasuk kelompoknya. Perhitungannya seperti ini. Jika 2 kurang sama dengan 3, maka akan menghasilkan ya atau tidak. Seperti itu. Nah, 2 akan kurang dari 3 akan
bernilai ya, seperti itu. Ya di sini itu maksudnya adalah termasuk dari KNN. Seperti itu. Jadi untuk perhitungannya ini semua sama, C1, C2 maupun C3 itu sama. Nah, kita masuk ke dalam kesimpulan. Nah, jadi untuk C1 analisa yang pertama atau analisa yang pertama itu yang termasuk KNN ini ID dari dataset itu ID ke-1, ke-4 dan ke-5 yang ada ya-nya ini. Seperti itu. Untuk iris setosanya sama ya semua, karena dari perhitungannya ini itu merujuk pada sini itu kurang dari 5 semua, 0,6, 4, 4,1, 4,0, 2,4, 0,6 juga. Jadi itu kurang dari 5. Begitu pula dengan K yang 7. Itu kurang dari 7 semua. Jadi untuk kesimpulan di C1-nya itu untuk K5 dan K7 itu termasuk KNN semua. Kemudian lanjut ke C yang kedua. Seperti ini. Nah, untuk jaraknya seperti ini. 1. Untuk jarak paling kecil itu K3-nya ya. Berarti kan ketika hasil perhitungan Euclidean ini kurang dari 3 akan menghasilkan nilai ya. Seperti itu, begitu pula dengan K5 dan K7 untuk C2. Sama perhitungannya. Kesimpulan juga sama. Nah, 00 ini itu maksudnya adalah ketika tidak termasuk KNN, maka akan menghasilkan nilai 0. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya sama saja menggunakan rumus. Saya ini menggunakan rumus if seperti itu. Jadi yang KNN ya hanya yang iya ini. Ada iyanya. Seperti itu. Dan juga sama untuk yang kode C, kode spesies C itu sama perhitungannya. Mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri untuk penjelasan mengenai KNN atau bisa disebut K-Nearest-Neighbor. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.